Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas izin dan ridha-Nya pada kesempatan yang mulia ini, di penghulunya hari Yaumil Jum'ah, kita hadir di rumahnya Allah dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni ibadah salat Jum'ah. Kita berharap mudah-mudahan amaliyah ibadah kita di hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini pula Hatib akan menyampaikan materi khutbah tentang perusak amal ibadah kita yang telah kita lakukan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ibarat sholat yang bisa rusak karena melakukan satu saja dari pembatal-pembatal sholat, maka pahala amal perbuatan seorang hamba yang lain juga bisa hilang, bahkan rusak, bahkan justru dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku-perilaku tertentu. Apa saja perilaku yang merusak pahala amal tersebut? Mari di kesempatan yang penuh berkah Jumat hari ini kita renungi dan tadaburi bersama hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah fi hadisihi sittatu asya'a tuhbatul a'mal al-istighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amal wa dhalimu la yantahi. Kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perilaku yang merusak pahala amal-amal ibadah kita, bahkan tidak mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 6 perbuatan itu? Kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, al-istighalu bi'uyubil halqi, sibuk mencari kesalahan saudara kita, sibuk mencari aib tetangga, kawan, saudara, teman dan lain sebagainya. Sibuk mencari-cari kejelekan saudaranya. Hadirin yang berbahagia, jauh sebelumnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, tuba liman safalahu aibuhu an uyubin nasi. Sungguh beruntung seorang yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri daripada mencari mengurusi aib orang lain. Mengapa demikian? Sebab ketika seseorang menyibukkan diri dengan aib orang lain, ia akan senang mencari-cari kesalahan, mencari-cari waktu kapan orang yang ia tidak sukai berbuat salah agar ia bisa menghinanya, bisa merendahkannya, bisa membulinya. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan ia tidak akan sungkan-sungkan untuk menghibah atau memfitnahnya
Dia akan senang ketika orang yang dibulinya terpuruk, stres, putus asa, bahkan bunuh diri seperti yang kita lihat di media sosial dan lain sebagainya. Dia suka ber-SMS, senang melihat orang susah, ataupun sebaliknya susah melihat orang senang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menggerus nilai-nilai pundi-pundi amal pahala yang telah kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, perusak amal ibadah kita, kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Keras yang bagaimana? Tidak lain ialah hati yang penuh dengan noda-noda dan penyakit akut mengenaskan dan mengkhawatirkan. Hati yang dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dengki, kesombongan. Bukan hati yang mudah menerima nasihat, bukan hati yang bergejolak takut dan khawatir, bergetar hatinya, jiwanya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saat nama dan tanda kebesaran Allah disebutkan, hatinya bergetar. Hati seperti ini menjadi sebab utama orang lain akan lari dari kebaikan karena tidak bergetar hatinya dan suka dengan kejelekan, kejahatan, maka hatinya akan menjadi keras. Sebaliknya, hati yang lembut akan mudah terketuk dengan suara-suara dan seruan-seruan kebajikan, akan mudah menerima nasihat dan masukan, memperbanyak zikir, mengingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau baginda Rasul, yang akan menghilangkan pahala amal ibadah kita adalah hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia. Dunia memang kita butuhkan sebagai jembatan dan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terlalu cinta dunia adalah tidak disukai oleh Allah. Bahkan cinta dunia akan melalaikan orang dari mengingat kepada Sang Maha Pencipta. Biasanya kalau orang terlalu cinta dunia, ia akan takut mati. Inilah yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terkena penyakit wahan. Mahwal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, terlalu cinta dunia dan takut akan kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keempat kata Rasulullah yang dapat menghilangkan pahala amal ibadah kita adalah qillatul haya, sedikitnya rasa malu, atau bahkan mungkin tidak punya rasa malu. Sesungguhnya terdapat ikatan yang erat antara rasa malu dengan keimanan. Keduanya tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan. Kata Rasulullah, al-haya'u wal imanu kurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun akan sirna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hilang malunya, ia akan berbuat semena-mena, tidak malu berbuat jahat, tidak malu berbuat maksiat, tidak malu berbuat mungkarat. Bagi seorang hamba, rasa malu ibarat tameng sekaligus benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Khairu kulluhu au al-haya'u khairu kulluhu. Sifat malu seluruhnya merupakan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima kata Rasulullah yang menghilangkan pahala amal ibadah kita adalah tulul amal, panjang angan-angan. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang panjang angan-angan akan ditimpa 4 keburukan. Pertama, ia akan meninggalkan ketaatan dan bermalas-malasan. Yang kedua, senang menunda-nunda taubatnya. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjadi orang yang materialistis serta cinta dan gila terhadap harta. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, hatinya akan menjadi keras.
Panjang angan-angan termasuk merupakan tipu daya iblis paling licik. Oleh karenanya, wala udillannahum wala umanniyahum wala umara'annahum, aku benar-benar akan menyesatkan mereka, kata iblis, dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Oleh karenanya, wa may yattahidi syaitanu waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia akan menderita kerugian yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghancurkan nilai pahala amal ibadah kita, pundi-pundi amal yang sudah kita kumpulkan adalah wadzalimu la yantahi, kemaksiatan, keburukan yang tidak bisa pernah berhenti. Setidaknya ada 3 jenis kezaliman yang harus kita hindari agar pahala amal ibadah kita tidak rusak dan kita tidak terjerumus dalam kubangan dosa. Yang pertama adalah zalim kepada Allah, zalimulillah. Zalim terbesar di sini adalah maksudnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalim kepada manusia. Zalimu li'abdi aw linasi. Berlaku zalim kepada sesama hamba bentuknya banyak. Misalnya menghina, menyebut-nyebut dengan kata-kata binatang, kemudian meremehkan, menuduh yang bukan-bukan, menyiksa, mengambil hartanya tanpa hak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah wadzalimu linafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Hal ini kezaliman, kejahatan, kemaksiatan yang tidak pernah bisa berhenti, maka akan merugikan pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari 6 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu. Apalagi ketika kita suka memfitnah, al fitnatu asaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berdoa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim.